kita itu kalau enggak nanti kalau sampai ibu-ibu ini yang menun pengrajin dan lain-lain itu udah nggak percaya lagi apa dengan yang dikerjakan itu tidak menghasilkan, kita akan kehilangan istilahnya itu harta karun yang negara lain nggak punya. Gitu. Jadi menurut saya itu benar-benar kalau sekarang kalau ngomong sama desainer-desainer Eropa gitu, itu harta karun desainer Indonesia. Jangan sampai begitu sangat nanti dihargain. Diakui oleh pihak lain kita baru teriak itu kan punya kami, kenapa diakui sebagai punyanya negara lain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Modest Talk. Saya Hana Farid dan senang sekali di episode ini aku berhasil mengundang para senior yang sudah menggagas satu event yang menarik banget untuk teman-teman yang pengen banget Indonesia menjadi kiblat modest fashion dunia. Ada satu event yang wajib banget teman-teman datengin, yaitu Into Motion Festival. Buat teman-teman yang baru tahu Into Motion Festival itu apa, ini eventnya udah dari 2022 dan setiap tahunnya selalu ada gebrakan-gebrakan baru. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi dan kita akan kasih alasan kenapa teman-teman harus datang ke event ini. Langsung saja aku undang ke studionya Modest Talk ada Bapak Ali Karisma. Assalamualaikum Mas Ali. Waalaikumsalam Mbak Hana. Project Director dan juga Advisory Board Indonesia Fashion Chamber. Lalu ada Ibu Ana Setiawati. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Hana. Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. Jadi Into Motion Festival ini memang gelaran yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama-sama dengan Kementerian UMKM di tahun 2022. Diadakannya di JCC dengan ribuan audiens, udah gitu ada ribuan koleksi juga dan menghasilkan potensi transaksi 27 triliun saat itu. Dan setiap tahun selalu ada gebrakan-gebrakannya. Alhamdulillah Modest Talk juga seneng banget diundang tiap tahun. Ada FGD-nya juga, tapi sayangnya jangan sampai lagi nih aku mendengar aku segan datang ke acara Into Motion Festival. Nah, kita kasih alasan kenapa teman-teman harus datang ke sini, karena akan ada trend forecasting, akan ada group discussion, akan ada juga business matching, betul ya gitu. Kalau gitu apa yang membedakan Into Motion Festival tahun ini dengan tahun sebelum-sebelumnya? Dari Bu Ana. Oke. Nama kita mirip ya. Iya, Ana dan Hana. Namanya mirip ya. Oke. Makasih Mbak Hana. Jadi tentunya seneng banget juga bisa ngobrol di sini gitu ya. Walaupun kami ini senior tapi jiwa kami tetap junior. Iya, Tetap ya, harus gitu ya gitu. Jadi yang pertama tadi nanya kenapa bedanya gitu ya. Bedanya dengan Into Motion Fest tahun-tahun sebelumnya, karena yang pertama nih Mbak Hana, karena Indonesia ini kan gede banget tuh. Kita juga secara environment gitu, selain Bank Indonesia ada juga KL. Tahu ya KL apa tuh? Kementerian Lembaga. Ya, jadi kementerian lembaga gitu ya. Selain Bank Indonesia kita ada kementerian lembaga yang lain, dan kemudian mereka ternyata memiliki misi-visi yang sama. Bagaimana udah disebutin bahwa Indonesia ini ingin menjadi pusat modest fashion dunia. Gitu. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Oh ya, yang tidak kalah pentingnya selama ini dari sejak 2022 itu Bank Indonesia dan Kementerian Kemenkop UMKM itu selalu dibersamai oleh IFC gitu ya. Pak Ali ya, selalu dengan IFC. Kembali lagi kemudian ketemu di 2025 ini kayaknya kayak Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekra, pariwisata gitu ya. Itu tuh kemudian juga tentunya dengan KNKS, salah satu lembaga yang memang selama ini menjadi mitra untuk berkolaborasi itu, mendukung gitu bagaimana itu modest fashion itu menjadi pusat modest fashion dunia. Jadi yang pertama itu, kalau tahun-tahun sebelumnya mitra utama kita yang KL tadi adalah dengan Kemenkop UMKM, sekarang menjadi 5 nih kita nih. Keren kan gitu. Jadi makin istilahnya makin mudah lah kan nih kita untuk mewujudkan. Jadi Bank Indonesia bukan hanya dengan Kemenkop UMKM tapi sekarang dengan kementerian lembaga yang lain. Jadi makin keroyokan, harusnya makin seru, impact-nya makin berasa. Iya, makin ringan gitu lah ya. Makin ringan ya bebannya bebannya gitu. Dan juga makin banyak ide-ide gitu yang itu nanti mestinya akan tadi Mbak Hana bilang makin
cepatlah kita itu ya menuju visi itu tadi gitu. Oke. Gitu. Terus yang kedua tadi disinggung juga gitu ya, ternyata kita sudah berupaya agar kita itu pingin into motion face ini juga kaula muda juga ada di situ gitu ya, hadir gitu ya, karena kita pinginnya inklusif, bukan hanya ini into motion face itu karena ini terkaitkan dengan wastra kayaknya ibu-ibu pejabat aja tuh yang ada di situ gitu. No gitu ya, teman-teman semua gitu ya. Jadi kalau nanti harus hadir nih di Into Motion Fest 2025 ini karena nanti akan bisa menyaksikan bagaimana desainer-desainer muda kita itu menampilkan produk-produk fashion itu yang oke banget gitu ya. Nanti silahkan untuk melihat, dan mungkin juga nanti kalau nanti akan ada apakah seperti ini podcast lagi, mungkin bisa kita setelah ini ya kita akan cari tahu nih ya, jangan-jangan yang saya omongkan enggak itu masih belum terlalu relate. Jadi dengan, terbuka ya, terbuka dong. dengan segala input dan saran, atau enggak misalnya aku pengen diajakin banget gitu. Itu boleh ya. Boleh gitu ya. Nanti selanjutnya akan saya mungkin akan cerita lagi gitu ya. Gimana caranya sih bisa ikut Into Motion Fest gitu di 2026 nanti, mungkin setelah itu kali ya nanti cerita lagi. Dan Mas Ali juga sebagai Advisory Indonesia Fashion Chamber dari tahun pertama gitu sampai sekarang, progresnya mulai kelihatan gak sih Mas Ali? Atau jangan-jangan kenapa ya ini dari dulu pengen menjadikan Indonesia dari zaman saya kerja tahun 2014 Mas Ali. Itu pengen jadiin apa yang sulit sih untuk kita menjadi pusat mode fashion dunia? Sebenarnya sih kalau saya bilang kita sudah sangat maju gitu. Sudah banyak pergerakan dan alhamdulillah sekarang sudah bisa dilihat progresnya baik di dalam maupun di luar negeri. Di notice, semua orang notice kalau Indonesia itu pusat mode fashion gitu. Tapi emang ada PR, bukan berarti yang sekarang tuh kan kita sudah bisa mengusung se-hype-nya udah dapat lah kalau ngomongin. Tapi memang lahirnya mode fashion Indonesia itu lahir daripada para pengguna mode fashion yang akhirnya mereka berbisnis, membuka lapangan banyak brand lahir dari sana. Apalagi selama pandemik juga banyak influencer yang mempunyai brand juga gitu. Nah ini memang lumayan challenging bagi asosiasi karena sebenarnya fashion itu tidak bisa instan juga. Kalau bisnisnya bisa instan, itu bisa dikerjakan dengan bisnis as usual umumnya bisa. Tapi sebenarnya kalau ngomongin fashion yang standar global gitu, modest fashion nggak bisa instan, harus mempunyai ground yang kuat juga, harus sekolah, harus seperti fashion yang lain in general gitu. Jadi modest fashion tanpa pengecualian memang harus kuat kalau ingin dilihat negara luar. Nah itu PR kita sebenarnya di kreativitas kita. Kalau pasarnya sudah sangat gede, apakah pasar di dalam negeri itu sudah pas atau bersaing dengan pasar luar negeri? Dalam artian modest fashion Indonesia itu bisa bersaing secara sehat dan dengan pasar luar negeri. Menurut saya dalam satu sisi sudah, tapi banyak sisi lain yang perlu kita perbaikin gitu Mbak Hana. Terus yang baru juga saya nambahkan sama tadi yang sudah disampaikan Bu Ana, bahwasanya tahun ini nih sekalian selain FGD memang kita akan diskusi mengenai modest fashion Indonesia dan sustainability kayak gitu. Kita juga ada forum satu lagi yang bentuknya itu kayak presentasi CEO daripada Fashion Week nantinya. Kebetulan ada dari Spanyol, Mediterranean Fashion Week, terus ada dari Turki, ada Fashion Week juga namanya, mohon maaf saya lupa, tapi ada terus dari Dubai juga ada, bukan Dubai Fashion Week ya, tapi ini ada Fashion Week yang lumayan besar nantinya tentunya. Supaya tahu mungkin harus update di IG kita. Terus ada juga satu pembicara juga, event yang pengen sebuah platform yang pengen mempertemukan pelaku
modest fashion Indonesia ke pasar modest fashion Rusia. Oh. Jadi ini ada 4 pembicara yang mungkin teman-teman ini yang yang hadir dalam podcast ini perlu ketemu sama mereka. Ada kesempatan apa nantinya, dan itu adanya di Into Motion Fest. Jadwalnya nanti bisa dicek di IG kita ya, di IG Into Motion Fest. Jadi acaranya 8 sampai 12 Oktober di G Expo Convention Center. Ya, betul. Jadi luangkan waktu. Kenapa sih kok jauh? Kenapa nggak di JCC aja? Karena eventnya tambah besar. Betul, ya. betul. Eventnya tambah besar. Jadi teman-teman ke sana bisa berhari-hari dari hari pertama sampai hari terakhir. Kalau perlu selain melihat fashion showcasing juga mengikuti seminar-seminar tadi itu ya, conference. Terus ada lagi satu lagi itu kita ada semacam diskon for charity. Ya, jadi kayak kita membuat spesial program diskon yang hasilnya itu sebenarnya untuk charity nantinya, dan itu mungkin selain mungkin harganya sangat affordable, tapi kita bisa berbuat sosial di situ juga gitu. Jadi itu juga ada spesial area yang sebenarnya yang mendaftar itu ada 100 lebih brand. Tapi karena keterbatasan tempat, jadinya kita batasin mungkin sekitar setengahnya yang bisa ikut program ini gitu. Itu juga perlu dilihat mungkin menurut saya. Ini kan kegiatannya udah benar-benar memfasilitasi bagaimana teman-teman modest brand bisa naik kelas, bisa go global, bisa ada referensi untuk diskusi dengan tidak hanya di dalam tapi juga di luar gitu. Nah, tapi pengen mundur sedikit nih. Kalau misalnya kita mau menjadikan Indonesia kiblat modest fashion, ukurannya tuh dilihat dari mana ya? Dan siapa yang akhirnya bisa ketok palu? Oke, Indonesia sudah gitu. Karena aku juga dapat bocoran kalau dari riset SGI ya. SGIE itu sudah menjadi peringkat 1 dunia. Betul. Nah, itu ukurannya tuh dari apa sih? Apakah dari transaksi, dari jumlah brand, apa ada nih yang ketok palu hakimnya gitu, hakimnya ketok palu. Oke, Indonesia sudah menjadi kiblat modest fashion dunia gitu. Silakan. Ini ya benar Mbak Ana, jadi inget tuh. Jadi alhamdulillah gitu ya, kita itu berdasarkan SGIE itu adalah ada semacam international rating gitu ya, lembaga yang memang dia itu merating beberapa, tapi khusus terkait dengan ekonomi dan syariah gitu ya. Kita itu menjadi peringkat 1 dunia gitu modest fashion gitu kan, gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Tapi tentunya ini bukan terus kita jadi udah seneng banget gitu ya, tapi nggak ada terus nextnya seperti apa. Jadi kalau kita tidak melakukan movement atau kegiatan ataupun beberapa hal yang lainnya, bisa jadi nanti kita turun gitu ya. Bisa jadi SJI ke depan semoga aja enggak gitu. Terus tadi kalau ditanya sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi dalam SJI itu untuk kenapa kok suatu negara itu bisa menjadi peringkat 1, 2 atau 3 itu variabelnya lumayan banyak tuh. Nah nih apa teman-teman itu kan suka kalau semoga kepo-kepo gitu ya. SJI itu seperti apa gitu. Cuma di sini spill aja bahwa yang dilihat itu adalah sebenarnya berapa event yang dilakukan gitu. Seperti yang kedua adalah seperti Mbak Ana bilang, transaksi terkait dengan modest fashion itu berapa gitu ya. Terus kemudian juga jumlah desainernya gitu, brandnya itu juga merupakan salah satu beberapa variabel yang dinilai sehingga Indonesia itu menjadi peringkat 1 gitu. Gitu makanya kami bersama-sama dengan kementerian yang lain, dengan FJ itu melakukan beberapa kegiatan kayak kemarin tahun ini kami baru aja melakukan ikut dalam suatu event di Istanbul gitu ya Mas Ali ya. Ada IFCO gitu ya. Kita tahu bahwa Turki itu adalah salah satu negara yang memang mereka itu adalah hub gitu ya untuk baik produk halal maupun termasuk modest fashion antara Asia dengan Eropa gitu ya. Jadi dia berhub. Nah, itu adalah merupakan momen yang bagus. Kita ikut ke sana, kita undang desainer. Alhamdulillah lumayan keren banget lah. Jadi ada sambutan, malah ada beberapa negara yang ngajak kolaborasi gitu ya Mas. Ayo dong Indonesia datang ke negara kami dong bikin fashion show seperti ini gitu ya. Nah keterlibatan kita di beberapa event internasional itu juga diukur juga. Mereka akan mencatat sehingga makanya Kamablah Indonesia menjadi ranking 1 dunia gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya terus ngapain ya?
Bank Indonesia ngajak desainer ke sana gitu ya. Itu adalah tujuannya adalah itu tadi, memberikan fasilitasi akses pasar biar juga mereka bisa mempromotkan produknya, ketemu dengan desainer yang dari luar juga, kemudian juga dengan mitra-mitra yang lainnya juga sehingga makin dikenal lah gitu ya. Jadi gitu sih. Jadi itu. salah satunya adalah business matching juga di sana ya. Ternyata sudah ke banyak negara juga nih. Salah satunya tadi ke Dubai, terus pernah kemarin ini Osaka. Osaka benar. Osaka Yang sampai Expo. berlanjut sekarang masih berlanjut kan ya sampai sekarang. Oktober. Terus Istanbul Fashion Connection itu juga Agustus. Terus September kemarin ke Paris. Nah, itu kegiatannya ada apa aja tuh? Jadi brand itu dibawa ke sana eksibisi gitu atau langsung ketemuan. Oke, ini ada calon buyer gitu. Mungkin nanti ditambahin ya. Jadi ke sana itu yang jelas tentunya akan membawa produk desainer kita yang sudah kita seleksi nih. Karena ini adalah begitu kita penetrasi ke global itu ada cost dong ya. Jadi kita nggak sembarangan aja bersama-sama dengan Dewan Ikra. Jadi kalau tadi Ikra itu apaan sih gitu ya? Ikra, ada yang bilang Ikra itu adalah Ikro, enggak ya? Ikra itu adalah industri kreatif syariah gitu ya. Itu adalah salah satu program Bank Indonesia di mana kita itu ingin memunculkan desainer-desainer muda ataupun yang memang mungkin ya tidak harus muda sih ya. Jadi pokoknya dengan kriteria tertentu untuk nanti tergabung dalam Ikra akan kita kembangkan kapasitasnya, kita fasilitasi akses pasarnya. Salah satunya itu ke Istanbul itu gitu. Ke Osaka ngapain dia di sana? Produk-produk dari teman-teman desainer yang udah kita pilih, udah kita kurasi dibantu Mas Salim juga ini karena kita harus menyesuaikan ya, misalnya saya sebagai desainer bisa jadi produk saya itu cocoknya untuk di Dubai, di Osaka nggak cocok nih. Jadi kita kurasi, kita pilih ya. Jadi mempersiapkan brand agar bisa bersaing di sana di pasar ya. Kita udah market intelligence dulu nih Kaknya yang untuk di Osaka itu yang pas itu adalah desain seperti ini gitu ya. Nah itu tuh kita terus habis itu di sana kita kita showcasing kan kita treatnya. Nah agar itu lebih efisien sebelum datang ke sana kita udah ngobrol sama Mas Ali kira-kira ada nggak ya agregator atau apa yang di sana, jadi tidak hanya sekedar langsung datang tapi kita udah pra business matching dulu. Jadi begitu di sana sudah ketemu dengan Mr. A, Mr. B, Mr. C untuk benar-benar melihat seperti produknya adalah seperti ini gitu. Ini aku malah jadi mengaca karena aku sering dicurhatin dan juga sering melihat kita tuh pengen go global tapi gimana ya caranya, ternyata udah loh kita tuh sudah melakukan itu berkali-kali tapi mungkin PR-nya ternyata informasi itu baru sampai ke hanya ke mereka-mereka yang sudah aktif di Indonesia Fashion Chamber gitu atau yang sudah aktif di Ikra tadi gitu. Bagaimana agar informasi ini tuh tersampaikan dan kita bisa mendapatkan akses sebesar-besarnya untuk bisa terlibat di situ. Itu tuh caranya gimana nih Mas Ali? Iya, kalau tadi kan Mbak Hana bilang sebenarnya susahnya apa sih pingin menjadi pusat mode fashion dunia gitu ya. Memang lumayan susah sih sebenarnya. Karena ternyata tidak ada kesiapan dari. Iya, tapi bukan susah dalam artian itu bukan untuk Indonesia saja, untuk sebuah negara menjadi pusat mode dunia itu nggak gampang. Tapi Indonesia itu sebenarnya mempunyai kekuatan yang sudah jalan sendiri gitu, mempunyai identitas yang sangat kuat dengan adanya mode fashion, yang mana mode fashion di Indonesia itu memang diakuin tidak diakuin nggak usah ada researcher gitu ya, kita memang terbesar sebenarnya sudah. Kalau ngomongin terbesar karena audiens kita udah paling banyak ya. Audiens kita paling banyak, event kita seperti Bu Ana tadi, event kita paling banyak, pelakunya juga banyak gitu, itu udah terbesar dunia. Tapi sekarang kita ngomongin kualitas itu beda ball game lagi, kualitas cara itu. Nah itu PR kita kan saya sampaikan di situ. Nah untuk sebenarnya kalau kayak akses ke pasar global gitu kan, memang ini kan sangat limited ya kesempatannya. Jadi ya memang bagaimana sebenarnya kita buka sebesar-besarnya, cuma kan dibukanya itu saat ini karena under Central Bank atau Bank Indonesia, jadi ya kita harus ikutin program aturannya untuk kurasi, tapi terbuka untuk umum gitu. Jadi semua brand itu bisa masuk menjadi
yang ikut Jakarta ya ikut menjadi binaan Bank Indonesia Jakarta, daerah setempat lah. Nah dari situ kurasinya memang panjang karena kesempatannya limited, jadi teman-teman nggak bisa jalan pintas gitu. Jadi harus lewat binaan daerah masing-masing, baru nanti ke nasional. Kalau sudah nasional baru nanti dikurasi lagi, bertemu lah di nasional seluruh Indonesia. Apa gitu. jangan-jangan itu tadi tuh tahap-tahap yang harus dilalui itu yang jangan-jangan nih itu yang bikin banyak brand mundur gitu karena buat apa kita tahapnya banyak, di Indonesia aja udah banyak nih audiensnya. Maksudnya beruntung kita ada di audiens modest fashion yang begitu luas sehingga secara tidak sengaja juga membuat kita jadi manja nggak sih? Iya betul. Jadi kayak ya, sangat betul. Ya, benar kan ya. Betul. Jadi karena udah gampang di sini jualan aja, tinggal bikin konten viral gitu kan di FYP, di channel-channel. Buat apa go global? Karena tadi. Tapi itu benar banget memang. Rutenya aja panjang harusnya. Rutenya panjang. Terus hasilnya juga nggak sebesar di Indonesia instan seperti itu. Tapi secara long term gitu ya, menurut saya itu sangat penting untuk brand bisa go global, walaupun nilai transaksinya nggak segede kalau mereka berbisnis di lokal kadang-kadang gitu. Nah, kalau kita tidak menanamkan benih yang go global itu, go global itu bisa besar sekali juga brandnya, tapi lagi-lagi nggak ada yang instan gitu. Jadi memang harus menanamkan benih dari kecil, harus dipupuk juga gitu. Kalau gitu kriteria apa yang paling dicari sehingga BI merasa oke, aku bisa deh menanamkan benih di brand ini gitu. Iya. Apakah harus yang lulusan sekolah fashion? Apakah harus yang followers Instagramnya banyak biar viral? Apakah harus yang selebriti biar bisa? Itu banyak faktornya kan tadi gitu. Iya. Jadi tadi menyambung yang tadi Mas Ali sampaikan, agar bisa mendapatkan kesempatan tadi ya untuk bisa ikut Go Global Bank Indonesia, benar kita dia harus terdaftar dulu dalam menjadi member IKRA gitu ya, Industri Kreatif Syariah Indonesia, melalui setempat dia domisilinya ada di mana. Kemudian beranjak lagi, emang kriterianya apa sih biar bisa masuk gitu ya. Yang pertama karena kami memang tidak pingin banget membina desainer yang nol banget gitu, yang belum apa-apa gitu ya. Kita yang pertama mau nggak mau tetap dia harus sudah memiliki bisnis yang minimal itu tuh udah 3 tahun berjalan gitu. Jadi secara produksi udah ada mumpuni gitu, gitu. Udah mumpuni gitu ya. Kemudian juga dari sisi omsetnya juga kita harapkan bukan yang kecil banget gitu ya, yang minimal harus minimal 5 PKP. Iya. Jangan-jangan udah harus PKP di 4,8 M setahun. Enggak, sampai aja 50 juta aja per bulan. Jadi revenue masih kita penjualan? Enggak. Jadi maksudnya omsetnya itu adalah 50 juta per bulan. Gitu. Masih omset itu ya. bisa dinegosiasi. Jadi nanti kurang lebih. Itu hanya kurang lebihnya ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tadi itu ada administrasinya gitu ya Mbak Hana. Nah, ini begitu setelah dari teman-teman tadi di KPW setempat tadi kan lewat KPW itu nanti ke kami administrasinya udah lolos. Nah, yang tidak kalah pentingnya ngapain ya? Nanti pada saat kuraksi yang offline itu akan ketemu para pakar itu modest fashion. Itu kesempatan yang luar biasa loh menurut saya ya, kalau memang dia ingin mengembangkan diri. Jadi kuncinya adalah memang ini agak ibaratnya kita agak bersusah-susah, tapi ini akan sangat bermanfaat bagi para desainer yang pengen mengembangkan diri gitu ya. Jadi nanti pada saat offline itu akan ketemu dengan ini Mas Ali, Mas Itang, kemudian Pak Wiknyo gitu ya, juga dengan para expert desainer juga yang nanti pada saat kurasi itu akan ditanyakan. Kemudian begitu udah lulus nih, itu yang tidak kalah menariknya ya, dia akan kita kasih kesempatan untuk meningkatkan capacity buildingnya. Kita kasih ini tambahan, kita akan ada semacam pelatihan gitu ya Mas Ali ya, baik online maupun offline. Akan dikasih tahu nih, oh kamu harusnya desainnya sebegini inilah. Nah itu memang tahapannya panjang, tapi saya yakin kalau memang teman-teman itu pingin dirinya berkembang gitu ya, baik dari sisi kualitas pribadi maupun di bisnisnya, tahapan itu tuh pasti akan dilalui dengan senang hati gitu. Oke. Kalau misalnya tahapannya segitu banyak ya, jangan-jangan ya orang bikin jadi jiper duluan gitu. Ngapain susah-susah go global kalau ternyata tadi perjuangannya sepanjang itu, mendingan jualan di sini aja deh gitu. Nggak usah sekolah, nggak usah jadi fashion designer, cuannya udah banyak udah banyak gitu. Jadi ibaratnya yang mau go global tuh kayaknya
dapur harus udah ngebul dulu Iya. gitu. Entar tinggal hire orang desainer buat bikin show di luar gitu. Gimana tuh? Ya, Mas itu Ali. boleh gitu. Jadi kan 1000 jalan menuju Roma ya. Bisa memang apapun dilakukan, yang penting mencapai tujuan. Tapi elemennya itu nggak boleh di skip lah istilahnya. Kalau kita ngeramu masakan, kalau resepinya itu banyak yang di skip, rasanya beda walaupun masakannya jadi. Begitu juga sebagai brand, pengen sukses, sebagai anggap aja targetnya menjadi fashion designer, kita persyaratan menjadi fashion designer itu kan banyak, dalam artian walaupun itu tidak tertulis gitu loh. Jadi desainer itu bukan berdagang juga wajib, karena barangnya juga laku, kalau nggak sustain gitu ya. Wajib memang iya gitu, tapi kita berdagang produk yang kreatif. Dan banyak tuh harus original. Kalau kita nggak original, kalau cuma copy-copy itu desainernya bukan. Kan berarti kalau dia masih copy paste sana sini, ya ini namanya pengusaha fashion. Halal juga bisa dilaksanakan. Nanti kalau sudah bisa ngedesain pun ada kriteria lainnya lagi gitu. Harus kualitasnya itu apakah sudah bisa bersaing. Jadi harus mempunyai ramuan. Jadi kita itu memang sampai sekarang saya yang sudah 27 tahun lebih ya di industri ini gitu. Tiap hari saya belajar. Dan kenapa? PR saya banyak banget. Baik itu dari sisi kreativitas maupun inovasi bisnis dan lain-lain, selalu belajar. Karena anak muda berinovasi di bisnisnya dan lain-lain. Dan dari sini saya juga harus bisa bersaing sama mereka. Kenapa kita masih bisa eksis? Karena kita belajar terus. Jadi teman-teman ini yang masih muda, jangan anggap kalau omsetnya sudah gede itu PR-nya kelar gitu. Sama sekali tidak. Dan kalau pengen menjadikan Indonesia pusat modest fashion dunia gitu, harus aspek kreativitasnya diperhatikan. Bandingan saingan kita itu bukan sesama brand dalam negeri, tapi brand-brand luar negeri, bahkan negara-negara yang sudah besar kayak Jepang, Italia, Prancis, Inggris, Korea. Terus Cina sekarang juga udah keren banget gitu-gitu. Berarti ada dua perbedaan ya tadi. Bisnis fashion modest brand dan juga bisnis fashion. Ya, kalau ngomongin pengen itu harus ramuannya harus ketemu dua itu, antara omset gede tapi harus kreatif juga. Gitu. Sekarang tuh belum ada elemen sustainability, itu hampir semi wajib kalau mau pasar ke luar negeri, karena itu yang ditanyakan kebanyakan di Prancis pun sekarang orang umum aja nanyain, ini bahannya natural nggak, gitu, pewarnaannya ini apa, masih sintetis atau natural. Itu orang awam aja udah menanyakan seperti itu. Gitu. Iya, itu juga aku udah sering dengar. Kalau mau go global harus yang sustainable, materialnya benar-benar diliatin gitu. Dan itu juga jangan-jangan yang bikin kayak ya udah deh jualan di sini aja gitu. Emang segitu banyaknya ya produk brand modest yang pakai polyester di Indonesia? Iya, banyak sekali, karena Indonesia itu produser terbesar polyester dunia. Wow. Yes. Ini aku nggak tahu harus bangga atau harus malu ya. Jadi harus dua-duanya. Sebenarnya dikaitkan SDGs gimana nih ya? Iya. Gitu ya. Jadi polyester itu maksudnya boleh aja menjadi produser polyester dunia. Tapi PR kita itu sebagai desainer harus bisa meng-create produk yang awet, yang kuat. Tujuannya apa? Supaya nggak gampang dibuang si produk dari polyester itu. Jadi ada PR berikutnya, maksudnya sustainability itu bukan wajib menggunakan bahan natural, enggak gitu. Jadi ada kadar-kadarnya. Maksudnya kita kalau sustainability itu harus ngomongin kejujuran aja, harus transparan, diceritakan apa adanya. Jadi kalau masih bisa menggunakan polyester, pewarnaan sintetis, tapi kualitasnya harus keren, supaya produknya awet. Kalau dicuci nggak mengembang produk. Brandingnya harus yang keren, kayak brand-brand anak muda sekarang. Kalau brandnya keren juga, produknya dirawat. Nah kalau dirawat jadi awet. Nah itu sebenarnya untuk mengurangin sampah yang kita timbulkan. Aku jadi berpikir nih ya, kalau secara makro, misalnya kenapa polyester? Karena murah. Betul. Sehingga angka transaksi banyak. Kalau angka transaksi banyak, jadi deh kita kiblat modest fashion menurut riset tadi. Nanti kalau dari sini dikurangin, kan harganya jadi mahal. Kalau harganya jadi mahal, yang beli kan berkuranglah transaksi. Nggak jadi modest, nggak jadi kiblat dong gitu. Jadi itu kayak
vicious circle gitu ya. Iya. Gitu ya. Ini circle Mana bisnis. dulu ya gitu, kalau polyester dikurangin nanti ya jangan-jangan banyak yang bangkrut atau banyak yang tutup. Tapi sayangnya gini Mbak Hana, produk-produk modest fashion murah Indonesia itu banyak sekali produk impor. Jadi bahkan udah bukan dari sini. Bukan dari sini. Betul. Itu masalahnya. Kalau murahnya masih made in Indonesia, itu tuh kita masih support dan dukung gitu. Ya. Kalau bisa memang nggak apa-apa. Memang kita pasar modest fashion itu beragam dari yang murah, bawah, medium sampai ke yang kelas atas. Balik lagi, kenapa banyak brand yang akhirnya ya udah deh ke Cina aja Ya, beli betul. white labeling, tinggal di labelin. Ya karena secara bisnis menguntungkan. Iya. Nah ini nih yang menurut saya sebenarnya kalau teman-teman itu mau ngelirik gitu, bahan-bahan di Indonesia itu bisa kok diwujudkan dan bisa bersaing dengan white labeling yang dari luar negeri gitu. Asalkan memang Dari Cina langsung aja Iya, deh, dari Cina gitu, dari karena Bangkok, Vietnam. sebenarnya ini harus ada turun tangan pemerintah. Kalau mereka mengikuti regulasi pemerintah sebenarnya mereka itu akan berat tuh jualan semurah itu tuh. Jadi masih ada regulasi-regulasi yang dilanggar yang dari produk luar untuk masuk ke dalam negeri. Itu sebenarnya. Jadi balik lagi ke misi modest tadi ya. Betul. Misi modestnya Harus. bukan cuma sekedar tertutup, Betul. tapi dijalankan secara amanah, Harus bermanfaat, tidak Harus merusak bermanfaat. ya, tidak merugikan sesama. tidak merugikan Tentunya. sesama, dan bukan sesuatu yang dibanggakan juga sebagai pemberi sampah terbesar. Besar, ya. Sebagai beri pasar terbesar. Jadi Mbak Hana tadi menarik ya. Jadi kan ada yang bilang udah deh aku nggak usah go global aja, di sini marketnya luar biasa. Terus dengan tadi ya dengan produk-produk yang menurut kita nggak terlalu sesuai dengan SDGs gitu ya, SDGs atau standar gitu ya. Sebenarnya pada kesempatan ini itu saya ingin cerita nih bahwa kami itu di Bank Indonesia itu sekarang mulai memasukkan modest fashion itu sebagai part of dari literacy. Jadi kayak tadi tuh ya. Jadi kan kalau sekarang kayaknya kita itu nggak terlalu mikirin apakah ini bahannya ini nih apa namanya go green atau enggak. Kemudian juga Sustainable tadi apa enggak, kemudian pewarnaannya itu sesuai dengan Sintetis apa enggak, gitu-gitu tuh. Dulu mungkin enggak ya, tapi sekarang kayaknya saya sudah melihat nih kalau ngobrol dengan teman-teman yang lebih muda gitu ya, mereka sudah mulai ngelirik nih ini sebenarnya bahannya itu adalah menyakiti bumi atau enggak seperti itu ya. Jadi termasuk juga dari material-materialnya. Jadi dengan adanya literasi itu semakin meningkat, harapannya tadi meskipun para tadi istilahnya kalau nyebutnya bukan sampai desainer ya, yang istilahnya yang memiliki bisnis fashion itu tuh sudah mulai memikirkan hal tersebut, karena secara demand itu tuh sudah menjadi tuntutan nih. Saya kalau mau beli barang yang bahannya tidak sesuai dengan hijau gitu, nggak mau nih, termasuk juga pewarnaan dan sebagainya. Nah ini yang harapannya makin ke depan itu tuh juga penduduk Indonesia itu makin sadar. Jadi yang beredar produk-produk yang ada di sini pun itu adalah memang yang sesuai dengan yang bumi inginkan gitulah intinya ya. Jadi jangan hanya begitu yang tadi karena yang menuntut bahwa modest fashion itu tuh harus yang ramah lingkungan sebagainya ada luar negeri, di Indonesia malah kita jadi yang melukai bumi. Itu nggak seperti itu ya. Jadi please teman-teman semuanya, marilah terus kita makin meningkatkan kesadaran kita bahwa modest fashion pun juga mestinya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh bumi ini gitu sih. Jangan sampai bisnisnya cuan tapi ya sebenarnya side-nya merusak bumi tadi ya. Iya. Tapi itu pasti kesadarannya. Yang namanya juga kan aku buat karyawan untuk meningkatkan penjualan, sudah banyak yang bergantung. Kenapa nih Mas Ali senyumnya berbeda sekali gitu. Kelihatan ya. Kayaknya udah bertahun-tahun ngadepin masalah ini nih. Iya, saya udah sering lihat sih permasalahan ini. Memang sebenarnya teman-teman itu jangan cari yang mudah saja gitu loh. Jangan cari jalan pintas yang gampang gitu. Karena saya yakin kok banyak sekali produk-produk atau produk lokal tuh yang khususnya generasi muda itu bisa garap gitu loh. Karena kita tahu demand harga yang murah itu penting, di modest fashion itu penting. Harga murah, nggak mungkin dong bahan bakunya sudah mahal kayak gitu. Nah tapi catatannya itu gimana caranya kita jualan produk murah tapi highlightnya itu produk lokal gitu. Karena selain itu banyak sekali dampaknya.
selain apa memang itu akan berdampak kepada pelaku, nantinya bisa memperkerjakan orang di Indonesia banyak, kan emisi karbonnya lumayan tinggi, itu udah jelas-jelas Jakarta aja polusinya udah kayak apa gitu loh. Jadi kebayang tuh kalau kita nanti suatu hari kita menanamkan benih, kayak tadi kan kita ngomongin menanam benih. Kalau perusahaan kita itu kita pupuk, ya semuanya halal, tapi produk import gitu ya. Ya betapa itu barang silih berganti datang dan pergi kayak gitu, itu kan emisi karbonnya sangat tinggi banget gitu. Jadi kalau jadi bukan hanya di bawah saja, tapi udara kita juga perlu kita lindungin gitu. Apakah ini juga yang akhirnya harus bawa Wastra? Ya. Karena Wastra lebih eco-friendly. Silakan. Lebih eco-friendly atau itu bahwa Wastra itu cuman benar-benar misi karena Indonesia tuh Wastra gitu. Intinya Wastra itu kan secara kasat mata aja yang ngerjain kan bener-bener orang kampung di seluruh Indonesia. Dari situ aja udah ketahuan bahwasanya itu tidak over produce. Mereka tidak akan, bukan diproduksi yang berjuta-juta pieces gitu yang akan menyampah. Sangat limited. Terus jelas-jelas orang Indonesia yang mengerjakan itu asli real. Dari benang sampai tangan para Indonesia, ibu dan betul. pengrajin lokal gitu. Dan mereka orang-orang yang masih percaya dan masih sangat perlu bantuan dari segala sisi. Kenapa kita tidak mau menggunakan hal tersebut? Memang mungkin mahal dikit atau gimana gitu, tapi dampaknya itu sangat luar biasa kalau ngomongin Wastra. Gitu. Nah, bicara dampak juga, dampak apa yang bisa jadi sesuatunya ini tuh make sense gitu. Karena biasanya kalau ngomongin Wastra itu langsung mikirnya boomers. Itu ibu saya, jangan-jangan kata yang nonton, yang pakai Wastra itu adalah orang-orang kementerian aja gitu. Pegawai negeri gitu ya. Kayak kurang trendy gitu. Iya. Bener dah, tapi masih Saya ada persepsi itu. Setuju. Tapi di sini itu loh, justru ini adalah tantangan dari desainersnya ya, para desainer tadi ya. Di saat bahwa Wastra tadi selalu berasumsi ini adalah untuk para baby boomers, kemudian untuk ibu-ibu aja gitu, untuk para pejabat, makanya kita itu sangat berharap banget nih para desainer-desainer muda, ayo gitu ya, bisa memanfaatkan Wastra ini menjadi desain yang keren banget. Sekarang saya udah bisa lihat di IG itu ya Mas Sali ya, banyak banget yang Wastra yang mau dalam bentuk batik, tenun itu menjadi desain yang sangat keren banget. Jadi yang pakai bukan hanya ibu tadi yang dibilang ibu-ibu tadi, tapi yang muda-muda pun juga bisa memakai. Tangan dingin desain ini yang kita harapkan, dan juga memang kalau lihat dari sebelum-sebelumnya itu pemanfaatan itu kayaknya too much gitu ya, jadi full gitu kayaknya yang semuanya pakai tenun, pakai batik. Sekarang udah nggak lagi, itu udah dimodifikasi menjadi sangat indahnya. Jadi kalau saya pengen share juga beberapa member Ikra itu ada desainernya muda-muda dan karyanya itu sangat luar biasa, which is saya pun juga sering pakai gitu ya, karena saya walaupun tadi dibilang senior tapi juga saya pengen tampil seperti anak milenial gitu ya, dengan tentunya dengan desain yang keren banget. Dan ini memang yang menjadi PR-nya yang kedua adalah sebenarnya masalah harga nih. Begitu ada sentuhan wastranya, otomatis dia akan lebih mahal dibandingkan tadi yang tidak menggunakan wastra atau pabrikan gitu ya. Nah ini juga yang kami challenge ke para anak-anak muda juga, ciptakan wastra yang memang dia bisa harganya itu bisa bersaing, tapi sekali jangan meninggalkan para tadi mak-mak yang para pengrajin itu, lebih dia istilah konsepnya seperti apa, nanti diobrolin sama si para mak-mak tadi yang membuat itu wastranya itu, sehingga tetaplah bahwa UMKM wastra itu tetap hidup gitu ya, namun secara pasar juga bisa tetap diterima oleh kita semua gitu, yang para junior. Ini efeknya ke ekonomi itu gimana? Misalnya kalau 50%-nya aja bergeser ke wastra, dan jadinya ya secara nanti penjualan menurun, bisa jadi produksi nggak sebanyak itu. Saya sih sudah Dewan Ikra itu kan dipercaya oleh Bank Indonesia. Jadi itu sebenarnya ada strateginya, Mbak. Kalau kita berpakaian itu dari yang layer manapun, kita kan pakaiannya itu banyak. Jadi
kebetulan Bu Ana pakai gamis ya. Tapi biasanya kan ada bawahan, outernya aja. celana, terus atasan. Belum nanti yang anak-anak muda pakai vest lagi, terus hijabnya. Itu kan udah ada bisa jadi 5 pieces, belum tasnya gitu ya. Jadi seluruh badan tuh nggak ada wastranya, bisa jadi tasnya ada wastranya. Oke, jadi nggak perlu Harus full semuanya. ya, completely, Mas. Gitu. Iya. Nah itu kan tetap. Jadi ada barang yang kalau teman-teman pengen support ya mungkin semuanya itu barang yang murah-murah, tapi jaketnya atau outernya ada wastra yang sedikit mahal kan jadi sentuhannya beda. Jadi di sana tuh strategi yang teman-teman bisa lakukan. Kita sadar bahwasanya memang sangat berkembang gitu industri fashion ini, tapi kita itu kalau enggak nanti kalau sampai ibu-ibu ini yang menun pengrajin dan lain-lain itu udah nggak percaya lagi apa dengan yang dikerjakan itu tidak menghasilkan, kita akan kehilangan istilahnya itu harta karun yang negara lain nggak punya gitu. Jadi menurut saya itu benar-benar kalau sekarang kalau ngomong sama desainer-desainer Eropa gitu, itu harta karun desainer Indonesia. Mereka nggak mampu beli produk yang ditenun selama 3 bulan gitu. Orang desainer Indonesia masih mampu gitu. Di sana sangat mahal gitu. Jadi dan itu tuh aksesnya gampang di Indonesia. Di luar negeri susah sekali. Dan menurut saya itu akan bisa berlanjut kalau generasi mudanya percaya juga gitu. Jadi lucu ya, sesuatu yang berharga di Indonesia tapi orang Indonesianya gak bangga untuk pakai, di luar dianggap harta karun. Iya betul. Jangan sampai begitu Itu sangat nanti dihargain. diakui oleh pihak lain kita baru teriak itu kan punya kami, kenapa diakui sebagai punyanya negara lain gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi memang kita harus menjaga gitu ya, bahwa wastra itu harus kita kita jaga. Awalnya gimana biar bisa menjaga, kita harus bangga dulu gitu. Dan sekali lagi kami sampaikan kriteria dari kalau suatu modest fashion versinya itu into motion face itu bukan yang kayak seperti pakai mas harus full gitu, enggak. Jadi kita udah sampaikan minimal ada 20% ya Mas Ali ya. Jadi misalnya di lengannya aja. Itu kenapa ya Mbak gitu ya? Tujuannya adalah itu tadi biar tetap memberdayakan UMKM kita. Jadi bisa aja satu kain gitu ya, itu bisa menjadi misalnya menjadi 5 looks atau 10 look, karena kan dipakainya kan bukan hanya langsung jadi satu gitu. Karena satu kainnya aja tadi seperti Mas Ali bilang 3 bulan ya. Ada yang sampai 3 bulan. Ada yang sampai 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan cuma jadi satu baju, satu orang doang yang pakai. Masa pinjem-pinjeman kita nanti satu RT kan jaketnya itu semua gitu. Iya, betul. Oke. Nah, ini juga kayaknya masalah dari tahun ke tahun gak sih Mas Ali? Menanamkan wastra itu sebagai kecintaan dari yang muda, atau memang ya karena harganya? Tapi sudah ada hasilnya sih Mbak Hana. Sekarang tuh kalau melihat desainer muda itu banyak kok yang bangga mereka ngedesain wastra dan ditampilkan. Sekarang kan lagi banyak tuh selain into motion fashion ini kan ada kayak ya fashion week yang diadakan di mall atau apa, itu kan banyak desainer muda yang juga saya lihat majority mereka banyak yang mengkombinasikan wastra. Berarti pengaruh wastra ini mulai didengar. Terus saya lihat juga ada komunitas anak muda yang suka bersarung gitu, berkain gitu. Iya betul. Terus anak-anak muda sekarang udah banyak yang pintar menggunakan wastra tapi looknya muda dan trendy gitu. Bahkan wastranya nggak usah diapa-apain juga, tapi mereka trendy karena dikombinasiin dengan kaos, dengan apa gitu yang orang dewasa nggak biasa pakai gitu. Menurut saya itu sangat suatu kekinian, kemajuan gitu loh menurut saya. Jadi untuk mengejar ya kebutuhan itu biar menjadi tren viral di TikTok, viral di Instagram, itu juga sebenarnya suatu kebutuhan juga ya. Betul. Iya. Karena itu lifestyle yang memang fashion itu akan selalu berhubungan. Jadi itu gaya hidup, karena di sini juga nanti akan ngomongin trennya. Jadi modest fashion Indonesia itu memang harus sesuai dengan gaya hidup yang kekinian. Bagi semua layer, bukan kekinian bagi para
boomer doang gitu, tapi kekiniannya untuk semua layer generasi, lintas generasi gitu. Oke. Jadi yang muda seperti apa, yang sedangnya seperti apa, yang udah umur seperti apa, itu harus Inklusif gitu ya, sesuai, iya, eksklusif ya. Oke. Ya semoga kain wastra ini bisa jadi kayak kimchinya di Korea, K-pop Iya, Korea, mungkin onigirinya Jepang gitu ya. Jadi memang wastra itu nggak harus punya banyak gitu. Kita itu anggap aja bukan desainer gitu, anggap aja generasi muda lah, anak-anak muda yang umur antara 20-30 tahun gitu. Mereka nggak harus punya banyak wastra, mungkin punya kain beberapa gitu yang mereka bisa Mix bikin and match. mix and match, selendang diapain, terus nanti bisa digimanain lagi dengan produk-produk yang mereka punya dan memang nyaman dan affordable bagi mereka. Menurut aku itu sudah sangat keren gitu. Oke. Sama ini nama dikit aja Mbak. Jadi kalau kira-kira sebenarnya apa ya yang bisa dilakukan oleh misalnya Bank Indonesia atau kementerian lain untuk lebih mendorong penggunaan wastra ini? Jadi mungkin sudah tidak asing bahwa di hari-hari tertentu itu para pegawainya itu harus menggunakan wastra gitu kan ya. Nah wastranya itu kan memang tidak terbatas. Jadi kayak contohnya ya Bank Indonesia itu seluruh Indonesia misalnya kita ada pegawainya ada 6.000, 8.000 gitu ya. Nah di hari tertentu udah menggunakan berapa yang harus wastra yang bisa diangkat, dan itu di seluruh dunia, di seluruh Indonesia gitu ya. Itu baru Bank Indonesia. Belum ada kementerian, sekarang itu ada berapa puluh nih, mereka pun saya yakin juga ribuan ya. Jadi ribuan, maksudnya kementeriannya ada berapa puluh, pegawainya berapa ribuan. Di saat mereka juga, setahu saya juga ada strategi gitu tuh, di hari tertentu menggunakan wastra. Jadi penggunaannya jadi bikin ada hari-hari tertentu di mana diwajibkan menggunakan wastra. Dan kalau nggak lihat benar, tadi kalau disinggung bahwa TikTok kemudian IG apa itu tuh lucu-lucu nih anak-anak muda itu tuh pada saat mereka disuruh menggunakan wastra di hari tertentu tuh dia dengan gayanya sendiri yang menurut saya sangat luar biasa, lucu-lucu deh gitu mereka. Jadi mereka bangga gitu menggunakan wastra tentunya dengan gaya mereka sendiri yang nggak formal, yang dia digunakan untuk apa. Jadi mendukung yang tadi Mas Ali sampaikan bahwa wastra ini sekarang itu kayaknya di Indonesia udah mestinya harus tetap kita jaga, jangan sampai itu tadi begitu diakui oleh negara ini baru kita teriak harusnya ini Indonesia nih gitu. Dan sekarang juga banyak wastra yang di print, itu gimana tuh? Ya, setuju. Menurut saya oke. Oh gak apa-apa juga? Gak apa-apa. Dalam artian itu namanya bukan wastra, tapi inspirasi. Seperti yang Mbak Hana pakai ini, inspirasi wastra itu sebenarnya. Tapi ini bukannya benar-benar di ini nih? Iya, tapi Soalnya Tenun ini, ya, apa? di celup katanya. di batik ya. Di batik Oh ya, mungkin kalau sekarang yang anggap aja yang kayak Mbak Hana pakai ini kan katun tipis gitu ya. Kalau mereka di print pun, kalau motifnya ini kan motif tenun yang dia pakai. Iya. Nah ini mungkin di batik. Kalau ini di batik ya berarti wastra. Nah batasannya wastra itu Kan apa? buat interview Mas Ali aku langsung pakai Iya. wastra. Maksudnya batasannya wastra itu adalah batik-batik yang minimum itu di batik cap. Ya. Yang batiknya. Nah kalau tenun itu ATBM. Tenun atau ATBM ya. Jadi kalau di luar itu sebenarnya menurut aku, apalagi untuk modest fashion, sebenarnya dari Bank Indonesia pun sangat mendukung. Yang penting itu untuk mendorong perekonomian. Jadi bisa aja di print, nggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Transparan. Oh dikasih tahu. Iya. Yang Ini penting katanya salah satu transparan. ciri-cirinya depan belakang kelihatan. Sama ya. Kalau di Maksudnya. print belakangnya putih katanya. Benar? Enggak juga Nggak bisa harus. Iya, bisa seperti ini. Kalau di print sekarang banyak yang print-printan sudah tembus karena satu memang tipis bahannya. Itu akan tembus gitu. Kalau belakangnya putih itu memang mereka bahannya tebel sekali gitu. Biasanya nggak tebel nggak bisa tembus. Tapi kalau tipis itu kadang-kadang kalau di print sedikit beda kualitas luar sama dalamnya. Ini jadi brandnya temenku. Aku beli kayaknya 3 tahun apa 4 tahun yang lalu sampai tutup Masih Ya. keren ya. karena nggak bisa mengejar produksi. Sayang amat. Maksudnya Jadi demand-nya Tinggi. ketinggi, akhirnya pengrajinnya udah nggak bisa mengerjakan, akhirnya dia tutup brandnya. mencari pengrajinnya udah nggak Jadi dapat. shifting ke model kekinian karena dengan model kain wasra ini nggak Dia survive nggak sanggup, brandnya. gitu ya. Wah ini bisa diceritain, mungkin harus ada case-case kayak gini harus diangkat dan mungkin dari Akhirnya persepsi saya mungkin bisa ngebantu solusinya harusnya kayak gini. Mungkin itu karena
kurang koneksi gitu ke para mungkin. pengrajinnya. Gitu. Jadi pengrajinnya sudah tidak menyanggupi, demand-nya ada, karyawan terus digaji, ya udah deh tutup aja. Jadi akhirnya ke bisnis yang mainstream lah sekarang. Makanya itu perlu banget ada kayak Indonesia Fashion Chamber tuh kalau ada masalah gini langsung dibahas. Siapa Carikan yang solusi bisa ya. carikan solusi. Oh, dicarikan pengrajin-pengrajinnya. Iya, bisa kita kenalkan oke. baik itu member atau non member kalau ada kendala bisa ngomong ke kita, nantinya kita perkenalkan, kita jembatanin lah. Oh, ini nih mungkin tempatnya di sini. Ya, jadi ini saya keep terus Nah karena ini kayak tadi Mbak, isu-isu yang kayak gitu tadi, penggunaan wastra ibaratnya printing atau apa itu, setahu saya itu adalah nanti juga akan ada di salah satu FGD atau seminar kita ya yang nanti Yeah, di Into Motion Fest ya. Itu jadi silahkan teman-teman nanti kalau misalnya pengen tahu lebih banyak gitu ya, itu kan ada akan mengundang narasumber baik dari Indonesia maupun dari luar, bisa kita diskusikan bersama gitu tuh. Mungkin Apalagi yang go global itu Mbak, yang paling cepat bisa diterima itu yang inspirasi wastra dulu. yang berarti print. Terus habis itu yang print manual yang kayak cap gitu tuh yang paling bisa ATBM gitu, yang pasarnya cepat bisa diterima. Oke, jadi memang kalau mau go global, mau nggak mau bangga dulu sama apa yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Betul. Yang mana itu adalah wastra. Iya. Dan kenapa bisa go global? Ya karena secara global itu yang dianggap kelebihan Indonesia, Iya, selain wastra betul. gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir, tapi mungkin ini juga agak panjang, tentang trend forecasting yang nanti akan ada di Into Motion Festival. Oke. Nah itu akan dibagikannya seperti apa, bentuknya apa, dan ngomongin tren itu tren buat siapa gitu ya. Iya. Oke. Kalau itu kemarin sempat dibahas tuh ya Mas Ali ya, saya Bank Indonesia kerjasama NFC nih, kita akan ada tren forecast untuk modest fashion. Jadi ini kayaknya baru pertama kali ya infonya. Karena Kalau semua bikin trend forecasting sekarang, semua platform ya. Jadi makanya kalau yang saya tahu, nanti kalau misalnya salah dikoreksi Mas Ali. Jadi setahu saya itu teman-teman FC itu juga bikin tapi untuk fashion secara umum. Nah tahun ini tuh baru yang modest fashion nih Mbak Ana. Jadi menarik sekali kan. Jadi nanti untuk siapa? Tentunya udah untuk para desainer ataupun jadi kayak saya pun sebagai konsumen pun saya sangat tertarik. Jadi akan tahu ternyata ke depan itu adalah yang seperti ini. Jadi saya juga tentunya menyesuaikan juga dong nanti harus saya pakai gitu ya. Karena kalau enggak juga akhirnya jadi malah ketinggalan juga gitu ya. Jadi tentunya untuk siapa ya, para desainer, kemudian juga customernya, kemudian juga para mungkin kayak kayak kami Pak regulator, pemangku kebijakan mungkin dari kementerian yang lain juga perlu itu membaca ini nih, karena nantinya tentunya akan sangat bisa dipergunakan untuk menetapkan kebijakannya itu seperti apa gitu ya. Jadi memang seperti tadi Mas Ali sampaikan, ini modest fashion adalah ekosistem, bukan hanya BI aja, bukan hanya FC aja, tapi kita adalah secara ekosistem. Kemudian seperti apa nanti akan ada e-booknya, karena tadi Mbak Ana bilang, Mbak kayaknya kalau udah dalam bentuk buku udah nggak zamannya lagi nih. Mungkin gitu buat ya. beberapa bisa buku buat koleksi gitu ya. Sama nanti untuk mungkin sebagai kayak gift gitu ya. Bentuknya itu e-book memang. Nanti bentuknya adalah e-book gitu. Dan yang tidak kalah serunya, kenapa tadi disebutin, datang di 8 sampai 12 Oktober di ISEF gitu ya, nanti di Into Motion nanti kan akan ada area khusus ya Mas Ali ya. Itu betul. sudah didesain sama Mas Ali dan tim, sangat keren banget lah di bukunya. situ. Waktu kemarin saya dilihatin konsepnya, aduh kayaknya pengen segera lihat nih kayak apa sih journey dari Into Motion Fest dari tahun ke tahun, kemudian ke depan itu seperti apa gitu. Jadi trend forecastingnya berdasarkan apa Mas Ali? Ya, jadi trend forecast itu kita research itu berdasarkan perubahan gaya hidup dunia. Jadi bukan Indonesia saja. Sebenarnya tujuannya trend forecast ini dipakai oleh pelaku bisnis seperti brand owner, desainer gitu tuh bisa ngadapsi ini. Karena apa? Karena kita researchnya bukan hanya produknya saja, tapi memang pasar kemauannya seperti apa. Kita contohnya waktu pandemi orang tuh lebih suka banyak olahraga, terus badannya pada bagus-bagus. Jadi gaya-gaya yang gayanya sporty itu kuat banget di luar negeri. Nah itu masuk di situ. Terus karena pandemi itu membawa banyak perubahan di trend forecast. Jadi trend forecast itu memang beda-beda ya antara Afrika, Asia, Eropa itu sedikit, tapi ada kesamaannya gitu. Bahwasanya orang tuh sadar tidak mau mencemari bumi lagi atau terhadap sustainable fashion itu
semua banyak yang sadar itu, iya itu garis benang merahnya orang udah banyak yang sadar. Nah makanya produk-produknya harusnya yang timeless, produknya itu basic tapi kualitasnya bagus. Itu tuh benang merah secara umum itu. Jadi desain-desain yang timeless, yang bisa dipakai berkali-kali, bisa di match-match, bisa dipakai ulang, ini jilbabnya apa, ininya apa, itu mudah untuk di styling. Nah itu yang kita anggap akan menjadi tren kedepannya seperti apa. Tentunya warna, ada di situ ada tren warna, tren siluet juga, tren maksudnya tadi itu kayak prosesnya gitu. Sekarang tuh trennya sudah banyak yang menggunakan serat alam, anggap aja katun, linen, viskos dan lain-lain gitu. Polyester tuh sekarang sudah banyak polyester yang recycle polyester. Jadi yang sebenarnya teman-teman tadi produce gitu, kita harus urusin nih baju-baju kita yang dari bahan recycle, kita balikin lagi ke pabrik supaya ditenun ulang sama mereka. Nah itu namanya ada recycle polyester, dan ini sudah bisa diakses, dan produk lokal di Bandung juga banyak gitu. Nah ini juga tentunya di tren itu akan tercerminkan konsep perubahan gaya hidup tentunya, terus pengaruh sustainable fashion juga lumayan kuat, terus kayak produk-produk yang mudah dilihat melalui digital. Jadi kayak produk-produk yang keren juga gitu, yang mudah diakses untuk pengirimannya atau harganya juga gitu. Nah itu ada di tren juga, maksudnya bukan semuanya berat kayak gitu juga tidak. Gitu. Yang membuat trend forecasting ini dari Indonesia Fashion Chamber saja atau jangan berkolaborasi misalnya dengan platform-platform pencarian data misalnya Meta kah gitu. Jadi pencarian hijab pasmina meleot tinggi nih gitu ya gitu. Karena jadi karena kita itu kan non-profit organization ya. Jadi platform dari trend forecasting ini kan belum ada yang benar-benar stabil dibiayain atau gimana gitu. Jadi itu masih banyak yang relawan-relawan lah, desainer-desainer yang relawan yang pengen menyumbangkan idenya untuk bergabung. Nah ini kita juga sering mengadakan FGD terbuka untuk umum juga gitu. Tapi tim intinya itu masih teman-teman IFC, karena itu yang dedicate, mempunyai grup dan tiap minggu meeting dibahas. Terus tentunya kita juga ingin selaras dengan trend forecaster lainnya, WGSN dan trend forecast lain-lainnya itu kan terbuka, sudah gampang dicari kan. Kita juga tidak mau terlalu beda sama mereka karena itu memang tren dunianya sama gitu. Bedanya itu di twist, modest fashion Indonesia kita tropical, cocoknya kalau di Eropa itu warna gelap-gelap kayak gitu. Nah di Indonesia mungkin warnanya agak berubah tonnya karena di sini kan memang tropical. Nah itu kalau masyarakat umum atau desainer yang tidak punya background ngomongin tren nanti ngambilnya yang ke barat-baratan, akhirnya nggak terlalu cocok untuk di Indonesia. Mereka mempunyai 4 musim, kitanya mempunyai 1 musim aja gitu. Oke, jadi tidak hanya dikerjakan oleh Indonesia Fashion Chamber, mungkin banyak tadi relawan-relawan tadi, tapi juga mengadaptasi dari apa yang jadi tren di dunia ya, tadi WGSN dan source of information dari luar lainnya gitu. Jadi intinya ini dirangkum oleh para relawan IFC untuk menjadi satu e-book yang bisa dijadikan patokan gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba tren warnanya ini, untuk menentukan warna itu tuh ada jalannya gitu. Oke, jadi bukan ada cenayangnya. Ada cenayangnya. Besok biru. Bukan gitu ya, betul. Jadinya silver lagi, lagi gitu. Karena kalau platform kayak e-commerce biasanya mereka dari pencarian. Jadi kan secara data ada tuh, sekian ribu yang nyari, search-nya makin tinggi. Nah, kita juga ada itu. Oke. Jadi nanti di booth Into Motion Fest itu ada tuh mungkin munculnya tren itu dari mana, kenapa ada tren gitu. Oke, itu menjawab. Jadi memang ada risetnya sudah dilakukan. Biar nggak penasaran, aku langsung mau maksa teman-teman buat datang 8 sampai 12 Oktober. Karena kalau
bukan kita nih yang mendukung ini dan menggerakkan ini bersama-sama, lagi-lagi nanti kehilangan jati dirinya, lagi-lagi nanti jangan sampai kerebut lagi sama negara lain gitu ya. Jadi mari kita berbangga sama apa yang jadi kekuatan kita, yaitu Wastra Indonesia ini ya. Ya Mbak Ana, boleh saya tambahin sedikit ya? Boleh. Jadi di Intomotion Fest ini sebenarnya yang tadi belum disebutkan tuh kita mengundang banyak desainer internasional. Itu ada 11 kali ini tuh yang akan tampil 9 negara gitu ya. Belum pembicara-pembicara tadi juga banyak gitu. Nah tujuannya apa sih? Kita akan menjadi tren menjadi pusat modest fashion dunia. Kita juga harus berbagi. Suatu hari kita harapkan mereka itu juga bisa mengundang kita ke sana. Mereka juga bisa datang, diharapkan ke Indonesia mandiri, karena di Indonesia itu kita juga membeli produk internasional juga, dibalance lah gitu. Kita ngebuka, kita share market kita juga lah ke mereka gitu, dan mereka juga akan mengundang desainer-desainer yang ada di Indonesia ke sana gitu. Nah tentunya ini menurut saya menarik dan teman-teman bisa hadir dan bertemu, lihat jadwalnya. Kalau pengen ketemu itu ada Spanyol, ada Malaysia, terus ada Australia, ada Filipina, ada Bangladesh, ada Turki, ada Dubai, dan satu lagi, itu aja. Nah itu proses kurasinya dilakukan. Kenapa terpilih desainer-desainer itu? Sebenarnya ini kan sudah berlaku beberapa tahun ya. Tentunya kita sebenarnya dari pasarnya juga sih, sebenarnya dari pasar, dan karena Intomotion Fest ini bukan tahun ini saja gitu, kita juga melihat orang-orang yang memang mau bekerja sama dengan Intomotion Fest dengan style modest gitu. Jadi mereka pun mungkin tidak fokus di modest fashion sebagian, tapi mereka mau tuh berubah menjadi modest fashion setelah masuk ke Indonesia, dan itu menurut aku sesuatu banget gitu. Jadi mereka mau styling pakai hijab gitu-gitu tuh untuk brand luar tuh menurut saya sesuatu gitu. Pengaruhnya dapat koneksi ke sananya tuh Mas Ali nih berarti ya. Iya, koneksinya yang udah go global juga gitu ya. Oke, Mas Ali berarti yang mengundang-undang teman-teman desainer-desainer dari luar ini ya. Dan kebanyakan mereka CEO daripada Fashion Week seperti yang saya sampaikan tadi, yang sorry baru ingat, Istanbul tadi Atalia, yang Dubai itu Via Fashion Week. V Fashion Week, V Fashion Week itu bisa di Google, lumayan besar juga. Terus sama Mediterania. Jadi ada 3 platform yang sama-sama event, dan mereka sangat terbuka untuk modest fashion brand. Gitu. Ini yang tadi di awal dijanjikan kalau kita datang ke sana bisa dibukakan channel untuk berjualan di sana ya. Iya. Oke, kalau gitu daripada menebak-nebak, kita cek market, datang dulu ke sana. Karena kalau misalnya aku nggak siap ke Dubai, aku nggak siap, ya nggak apa-apa juga. Ngobrol dulu sama orang Dubai, ya betul. Setidaknya spiritnya untuk mau berkembang, untuk mau belajar itu nggak akan pernah mati. Setidaknya kita sama-sama ketemu di sana, silaturahmi. Makasih juga. Mas, sebelum itu ada lagi boleh. Enggak, cuma gini aja nih ya, bahwa sudah saatnya ini ya, teman-teman adik-adik yang nyebut tadi itu adalah yang nanti akan mengemban nih gitu ya. Kalau nanti mengemban agak berat, intinya akan membawa modest fashion ini ke dunia gitu ya, ke kancah global gitu ya. Istilah atau kata istilahnya itu udah pengen juga kita serahkan, walaupun kita tetap tuturi Handayani juga gitu ya. Makanya sekali lagi please datang ya. Semoga di sini ada IG-nya ya. Iya boleh. Ada ya. IG Isef, IG Intomotion Fest, di situ akan ada tadi cerita-cerita agenda-agenda yang menarik terkait dengan modest fashion itu apa aja isinya. Jadi nggak perlu segan. Jadi jangan ngerasa itu kan buat yang senior enggak ya. Jadi yang senior siap terbuka membimbing kita para junior ya. Iya betul, siap lah kita ini. Oke, Bu Ana terima kasih, Mas Ali terima kasih udah diculik datang ke studionya Modestock. Jangan lupa datang 8 sampai 12 Oktober, 8 sampai 12 Oktober G Expo Convention Center Theater. Kita ketemu di sana. Jangan lupa subscribe juga di Modestock. Kita ketemu di G Expo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.